Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Anis Fikri dengan NIM 21481500 PN17449. Di sini saya sebagai praktikan genetika pertanian golongan B1 akan melakukan penyilangan tanaman antara tanaman cabai hijau kecil dengan cabai hijau besar. Secara umum, teknik persilangan buatan bertujuan untuk menggabungkan karakter-karakter dari berbagai tetua tanaman ke dalam tanaman yang diinginkan, sehingga dapat memperluas keragaman genetiknya. Salah satu contoh persilangan buatan pada tanaman cabai yaitu persilangan antara tetua betina cabai hijau kecil dengan tetua jantan cabai hijau besar. Karakteristik pada cabai hijau kecil adalah perakaran tanaman yang lebih kuat, ukuran buahnya yang tidak terlalu panjang, dan berwarna hijau yang khas. Sementara karakteristik pada cabai hijau besar adalah ukuran buahnya yang lebih besar serta panjang, tinggi, lebat, dan percabangan yang banyak. Biologi bunga cabai digolongkan ke dalam bunga lengkap karena memiliki kelopak atau calik, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil. Sementara itu, bunga cabai termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Tanaman cabai melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollinate, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi penyerbukan secara silang atau cross-pollinate. Faktor yang dapat mempengaruhi tanaman cabai mengalami penyerbukan silang adalah posisi tangkai bunga dan posisi putik terhadap benang sari saat bunga mekar sempurna. Sebelum melakukan persilangan buatan pada tanaman cabai, diperlukan beberapa peralatan seperti pincet, kertas, alat tulis, gunting, dan benang. Pincet yang digunakan diusahakan mempunyai ujung yang runcing dan bergerigi, sehingga memudahkan untuk memegang bagian-bagian yang kecil dari bunga yang akan disilangkan. Persilangan buatan dapat dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6-9 karena pada waktu tersebut bunga betina dan bunga jantan sudah siap untuk disilangkan. Persilangan diawali dengan pemilihan bunga betina pada cabai hijau kecil yang akan digunakan. Ciri bunga betina yang siap disilangkan yaitu warnanya sudah putih dengan ukuran yang sudah besar secara optimal tetapi belum membuka. Tahap ini perlu diperhatikan karena bunga yang sudah membuka rawan terkontaminasi dan dikhawatirkan anternya sudah pecah sehingga terjadi penyerbukan secara sendiri. Tahap selanjutnya yaitu proses kastrasi dan emaskulasi. Kastrasi dilakukan dengan membuang bagian-bagian bunga yang tidak diperlukan seperti mahkota dan organ lain seperti daun di sekitar bunga yang dapat mengganggu jalannya persilangan buatan. Sementara emaskulasi dilakukan dengan membuang alat kelamin jantan pada bunga betina cabai hijau kecil yang akan digunakan. Setelah melakukan kastrasi dan emaskulasi pada tetua betina, tahap selanjutnya adalah melakukan isolasi pada tetua betina tersebut dengan memberi kerodong plastik untuk menghindari adanya penyerbukan dari polen lain yang tidak diinginkan. Dua hari setelah dilakukan kastrasi dan emaskulasi pada tetua betina, diambil bunga cabai hijau besar sebagai tetua jantan untuk diambil serbuk sarinya dan dilakukan penyerbukan.
Bunga pada tetua jantan diambil ketika bunga telah mekar yang berada pada masa antesisnya, yaitu pada pukul 7 pagi, yang menandakan bahwa polen sudah matang dan siap untuk menyerbuki stigma. Kemudian serbuk sari dari tetua jantan dikumpulkan dan dilakukan penyerbukan pada tetua betina yang telah dipersiapkan. Penyerbukan dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke kepala putik pada tetua betina. Tahap selanjutnya adalah melakukan isolasi kepada bunga yang telah diserbuki dengan menggunakan kerodok plastik dan diberi pelabelan. Pelabelan berisi tentang tanaman yang disilangkan, waktu emaskulasi, waktu penyerbukan, dan pelaksana persilangan tanaman. Berikut hasil dari persilangan antara tanaman cabai hijau kecil dengan cabai hijau besar setelah berumur 1 minggu.